Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Hikmah ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing sonten menika kita saged makembal silaturahmi injih. Netepi wontenipun dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wontenipun puasa sunat wonten ing bulan Syawal. Wonten ing Masjid Baitul Hikmah kita wiwiti wonten ing dinten menika. Kita sesarengan berjamaah saderengipun mangih wekdal buka puasa kita wonten pengawasan kultum sawapas. Wonten ing wekdal sonten menika ingkang badhe paring pausiah panjenenganipun Bapak Suharsono. Dumateng panjenenganipun Bapak Ejen Sensewu injih pengawasan buka puasa wonten ing bulan Syawal menika badhe pun wonteni saben sonten injih salebetipun 6 hari dados mangke ngantos dinten Sabtu Jawa. Nggih, dumateng panjenenganipun Bapak Suharsono wekdal kula cacaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Baitul Hikmah ingkang kula hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore ini kita bisa bersilaturahim kembali di Masjid Baitul Hikmah setelah kita menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Dan alhamdulillah ada kegiatan rutin yang dilakukan oleh pengurus takmir sekaligus panitia Ramadan 1446 Hijriah untuk melakukan buka bersama di dalam puasa sunat Syawal. Sebelumnya Bapak Ibu, kami atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu di bulan Ramadan di 1447 Hijriah tahun depan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu 13 menit ke depan, saya ingin menyampaikan bagaimana sih bersyukur itu yang melapangkan. Karena bersyukur yang melapangkan itu akan bisa menjadi kunci untuk kelapangan hati kita dan kita menjadi lapang dada kita. Hidup manusia itu kadang-kadang kita terbagi dalam 3 periode. Yang pertama adalah masa lalu. Masa yang telah berlalu itu tidak bisa kita lalui lagi. Apapun yang telah kita lalui tidak perlu diratapi, tidak perlu tangisi, tapi tetap itu adalah merupakan qadarullah. Itu sudah menjadi ketetapan Allah, maka kita harus ridho. Apapun yang ditetapkan Allah, yang kita alami saat ini. Kemudian yang kadang-kadang kita hidup juga memikirkan masa depan, yang mungkin penuh kekhawatiran, penuh kegelisahan, nanti seperti apa ya? Kekhawatiran dan kadang-kadang kita melihat kesedihan di masa lalu itu yang kadang-kadang justru menghalangi kita untuk bersyukur di hari ini. Maka dari itu topik yang akan saya sampaikan dalam 12 menit ke depan ini adalah bagaimana sih kita bersyukur yang melapangkan
Karena kunci kelapangan hati dan hidup atau lapang dada itu adalah rasa syukur kita. Bapak Ibu yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, sudahkah bersyukur kita? Kadang-kadang kita melihat Bapak Ibu, hari ini alhamdulillah kita dilangkahkan kaki kita untuk ke masjid. Banyak di antara orang yang dikasih nikmat sempat sebenarnya, yang dikasih nikmat sehat sebenarnya, tapi belum tentu digerakkan hatinya untuk melangkahkan ke masjid. Padahal kita telah di-training, telah dilatih sebulan penuh di dalam bulan Ramadan kemarin. Setiap subuh ada kajian, mau berbuka ada kajian, sebelum sholat tarawih ada kajian. Pasti meningkat ilmunya, meningkat imannya, harapannya. Sehingga kadang-kadang kita, bagaimana kita mensyukurinya ketika kita dikasih nikmat sehat tadi dan nikmat sempat. Maka dua hal inilah yang perlu kita hayati saat ini. Karena di dalam Allah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Tabrani, wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku itu Allah, berarti engkau mensyukuri aku. Dan apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah mendurhakai aku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makna bersyukur sebenarnya adalah pengakuan terhadap nikmat yang dikaruniakan Allah dan mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan tuntunan dan kehendak Allah. Tapi selalu kita diingatkan, kadang-kadang kita dikasih nikmat buahnya. Bapak Ibu, coba ketika sedih, berkeluh kesah, coba langsung segera kita berpikir nikmat yang Allah berikan pada kita. Insya Allah nanti sedihnya, kegalauannya insya Allah nanti bisa teratasi. Karena nikmat Allah itu nggak bisa dihitung. Maka dari itu dalam surat ke-55 di dalam surat Ar-Rahman itu kita selalu diingatkan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana yang kau dustakan. Maka dari itu bersyukur tadi punya 3 makna sebenarnya. Punya 3 makna. Yang pertama adalah makna bersyukur itu adalah hati. Tidak hanya dengan lisan, tidak hanya cukup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi harus dimaknai bersyukur itu adalah hati. Artinya apa? Artinya mengakui bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Jangan sampai kita merasakan seperti ini karena saya diberi sehat, karena saya punya uang banyak, karena mungkin saya punya jabatan, atau karena mungkin saya apa dan apa. Semuanya nikmat itu adalah datanya dari Allah. Maka yang perlu kita cermati, makna bersyukur yang pertama ada dalam hati kita. Yang kedua adalah kita dalam lisan kita. Maka makna di dalam bersyukur adalah kita harus ucapkan, memuji pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga adalah perbuatan. Ketika kita dikasih nikmat sehat, tentunya kita harus melakukan tubuh kita untuk meningkatkan ketaatan kita. Mungkin Bapak Ibu sudah paham bahwasanya bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan. Ramadan kemarin kita digembleng, dan bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan untuk ketaatan kita. Maka yang bisa sampai detik ini kita masih dibangunkan, sampai detik ini masih dititipi nyawa, tentunya 3 makna di dalam bersyukur ini harus kita hayati betul. Dengan hati kita mengakui bahwa nikmat yang datang itu dari Allah, maka kita perlu untuk melafalkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian perlu kita lakukan dengan perbuatan yang mana adalah meningkatkan ketaatan kita pada Allah, tentunya kegiatan-kegiatan atau perilaku-perilaku yang diridhoi dari Allah. Saya yakin Bapak Ibu pasti ingat betul, hafal betul di dalam surat Ibrahim ayat 7. Bapak Ibu, saya yakin sudah hafal betul ayat ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iftana tadzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya kamu akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Nikmat sebenarnya dirasakan saat ini, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah hambatan syukur itu yang untuk melapangkan itu ada 3. Kadang-kadang kita kalau dikasih nikmat, kita tidak sadar menikmatinya. Bapak Ibu seperti ini dikasih nafas, jalan dari rumah menuju ke masjid itu nafas berapa kali? Itu nikmat Bapak Ibu. Tapi tidak menyadari kalau itu nikmat dari Allah. Baru terasa itu. Nanti kapan sadar itu saat nikmat itu hilang. Manakala nanti kita tidak bisa susah bernapas, atau mungkin paling simpel ini ada teh, ada makanan, mungkin ketika itu tidak sadar menikmati, lupa nikmat datangnya dari Allah. Ketika diuji sariawan, sakit gigi, baru merasakan nikmat itu hilang dan baru terasa. Dan bahkan kadang-kala ada golongan orang yang merasakan ingkar akan nikmat Allah. Kita diberi banyak hal seperti nikmat Allah. Jangan dikira nikmat itu adalah bagi orang-orang yang mungkin semuanya baik. Belum tentu. Kadang-kadang kita diuji itu bukan dalam hal kita yang dikasih kelebihan, kekurangan itu sebenarnya juga adalah merupakan ujian. Maka dari itu kita bisa menikmati, mensyukuri itu tidak hanya pas kita merasakan adanya nikmat, tapi juga pas kita menghadapi adanya musibah. Ketika diuji juga kita harus merasakan itu nikmat, karena itu datanya dari Allah. Memang tidak mudah, tapi kita harus berlatih. Kapan itu dapat? Ada 3 tahapan. Ketika kita ada musibah, diuji, kita harus sabar. Setelah sabar, ternyata kita bisa merasakan, oh ini ketetapan dari Allah, itu datanya dari Allah. Ridho. Setelah sabar, nanti ridho. Ternyata setelah ridho, nanti jadi syukur kita. Ini perlu dilatih terus-menerus. Jadi tidak hanya saat ini diomongkan, kemudian bisa dirasakan, nanti kita bisa merasakan syukur. Syukur itu harus dilatih terus-menerus. Tidak hanya cukup lisan tadi mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tapi kadang-kadang ini tidak kita sadari itu terjadi. Hambatan syukur yang melapangkan itu tidak sadar saat menikmati. Dulu kita lahir nggak punya apa-apa, nggak punya baju, nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, dikasih, dititipin Allah itu. Tapi ketika kita memiliki sesuatu itu tidak menyadari itu nikmat yang datangnya dari Allah. Ini ujian besar. Baru sadar itu ketika mungkin kita menghadapi sebuah ujian, sebuah masalah, baru terasa kalau itu diambil. Contoh nikmat Bapak Ibu. Ketika kemarin mudik, contoh saya merasa ketika kemarin dulu mungkin waktu dulu orang tua Mas Elka belum merasakan. Tapi begitu hilang satu, bapak sudah meninggal ibu merasakan. Ketika orang tua tidak ada itu merasakan betul. Ketika mudik itu terasanya beda. Itu pasti kita rasakan. Dan bahkan jangan sampai 3 hal yang menghambat rasa syukur yang melapangan itu terjadi pada diri kita. Maka dari itu landasan syukur ini harus kita kuatkan. Ada 5 landasan syukur yang harus kita kuatkan. Yang pertama adalah kita ketundukan kepada Allah. Dalam surat Al-Fatihah ayat 2 pun selalu kita lafalkan ketika sholat 17 kali minimal setiap harinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lafalkan ketundukan kepada Allah, kecintaan kepada Allah. Karena
antara cinta, maka kita melakukan segala apa yang diperintahkan dan kita meninggalkan apa yang dilarangnya. Kemudian karena kita dikasih nikmat tentunya tidak akan melakukan maksiat. Kemudian juga melakukan pujian-pujian pada Allah. Kita baca Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Zikir kita baca Alhamdulillah. Kemudian pengakuan akan nikmatnya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kiat di dalam kiat-kiat yang syukur yang melapangkan itu adalah ada 4. Kita harus meyakini sekecil apapun itu nikmatnya adalah milik Allah. Bapak Ibu, kalau orang Jawa itu bersyukur, dapat ujian apapun itu pasti mengatakan untung. Jadi misalkan orang kecelakaan apapun itu untung, masih ada untungnya gitu. Jadi nggak pernah, jarang sekali saya mendengar ketemu orang-orang walaupun patah tulang, alhamdulillah hanya patah kaki, tidak sampai meninggal. Alhamdulillah ini yang mengalami stroke hanya sebelah kiri, nggak kanan. Tapi orang itu masih melihat sisi positifnya. Jadi yang saking sekecil apapun nikmat adalah milik Allah, dan kita selalu memuji Allah, selalu mendekat pada Allah, dan mampu berterima kasih pada jalan yang mendapatkan nikmat. Maka dari itu, contohnya apa sekarang kita bersyukur? 2 menit lagi ya Pak. Contoh bentuk kita bersyukur adalah ketika kita dikasih nikmat, pasti Bapak Ibu sudah selalu melafalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Paling sih 1 menit lagi. dalam setiap keadaan. Kalau ke dalam ujian itu datang, manusia itu dihadapkan pas sebuah masalah, pasti juga membaca Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian tidak mengeluh. Ini memang tidak mudah. Tidak mudah ketika kita dihadapkan sebuah ujian itu tidak mengeluh. Kita selalu mengeluh. Semoga saja kita bisa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Orang yang bersyukur insya Allah akan diberikan kelapangan hati, keberkahan hidup dan ketenangan batin. Semoga kita menjadi selalu ditunjuki Allah, menjadi kami orang-orang yang bersyukur, dianugerahkan hati yang merasa cukup, jiwa yang tenang, dan kehidupan yang penuh. Matur nuwun, terima kasih untuk mengisi buka bersama awal di puasa Syawal ini. Semoga betul-betul kita menjadi orang yang bersyukur. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinten? Sinten?